Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safitri dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unifa Medan semester 1 tahun 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi operasi aljabar pada pembagian. Sebelumnya, saya akan membacakan surah As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai operasi aljabar. Maksud saya operasi aljabar dalam bentuk pembagian. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu, Bapak siswa di MPD, dan yang saya sayangi rekan-rekan sekalian. Baiklah, kita langsung masuk ke materi penjelasannya ya. Oke, kita masuk ke penjelasan. Pertama, operasi aljabar. Apa sih itu pengertian aljabar? Aljabar adalah bagian dari matematika yang meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaian. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu aljabir atau yang dibaca dengan aljabir. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibnu Musa Khwarizmi dalam bukunya yang mengenal konsep bentuk aljabar ditulis pada tahun 820, yang merupakan seorang matematikawan, astronomer, dan geograf. Ia dijuluki The Father of Algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal istilah algebra. Itu sekian penjelasan mengenai aljabar. Nah, kita masuk ke materi operasi aljabar pada pembagian. Pada dasarnya, operasi pembagian sama halnya dengan perkalian. Yang membedakan yakni variabel yang dihilangkan ada variabel yang sejenis. Misalnya pada pembagian variabel yang sejenis itu yang dihilangkan. Gitu yang membedakan antara pembagian dan perkalian. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Pada operasi pembagian yakni yang seperti saya bilang, yang dihilangkan hanya variabel yang sejenisnya seperti pada contoh 6xy dikurang 3y sama dengan 2x. Jadi variabel yang sejenisnya itu yang dihilangkan, begitu. Yang kalau misalnya nggak sejenis, dia diletakkan pada hasilnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan soal, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemfaktoran aljabar. Pemfaktoran adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menguraikan persamaan aljabar menjadi bentuk faktorisasinya. Contohnya seperti x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, jika difaktorkan, persamaan di atas akan menjadi seperti yang di bawah ini. Seperti yang berikut, seperti yang di bawah ini. X pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 sama dengan x pangkat 2 ditambah buka kurung min 3 dikurang 2 tutup kurung x ditambah buka kurung min 3x dikurang 2 tutup kurung. Sehingga hasil pemfaktoran yaitu x dikurang 3 dalam kurung x dikurang 2. Begitu pemfaktoran. Baiklah, kita masuk ke pembahasan contoh bentuk pembagian aljabar. Saya pakai cara pemfaktoran. Tentukan hasil pembagian berikut. Soalnya x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4 dibagi x per 2, x kurang 2 atau per x2. X kurang 2 maksud saya. Pembahasannya, pertama kita faktorkan pembilangnya terlebih dahulu seperti berikut ini. X pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4 dibagi x dikurang 2. Sama dengan x pangkat 2 ditambah buka kurung min 2 dikurang 2 tutup kurung x ditambah min 2 dalam kurung dikali min 2 dalam kurung per x dikurang 2. Sama dengan x dikurang 2 dalam kurung x dikurang 2 per x dikurang 2. Kemudian kita lakukan pembagian antara hasil pemfaktoran dan penyebutnya.
Jadi, dalam kurung X dikurang 2, dalam kurung X dikurang 2, per sama dengan X dikurang 2. Jadi, hasil pembagian dari X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4 per X dikurang 2, yaitu X min 2. Maksud saya X dikurang 2. Begitu hasil dari contoh soal yang saya bawakan. Di sini di dalam pembagian, kenapa saya tidak memakai sifat komutatif, asosiatif, dan distributif? Dikarenakan sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat adalah memiliki unsur-unsur identitas, yaitu pada operasi bilangan bulat adalah memiliki unsur, maksud saya pada pembagian bilangan bulat adalah memiliki unsur tidak bersifat komutatif. Jadi, dalam pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif, dan distributif terhadap penjumlahan dan pengurangannya gitu ya. Dalam pembagian itu tidak berlaku 3 sifat tersebut terhadap penjumlahan dan pengurangannya. Maka dari itu saya membahas soal tidak memakai 3 sifat ini. 3 sifat tersebut saya tidak memakainya. Jadi saya memakai metode pemfaktoran dalam mengerjakan pembagian begitu. Jadi jika nanti ada pembagian, sekianlah penjelasan saya mengenai operasi aljabar pada pembagian. Bila ada salah kata atau kurang kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Nasrun minallah wal fathun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.